Yang tanding kemarin bukan lu bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Debat sengit dengan saling tunjuk terjadi antara politikus PDIP, Deddy Sitorus dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih bernama Sylvester Matutina di acara ILC yang berjudul Apa Sebenarnya Penyebab Dibalik Mundurnya Airlangga. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau Pak Jokowi membegal partai itu belum pernah ada dalam sejarah. Kalau Pak Jokowi mau, saya teman-teman Gerindra itu pernah bicara, Bang, kalau Pak Jokowi mau ya, termasuk pimpinan ya, kita siapkan karpet merah kok di Gerindra. Jadi saya pikir kita ini sudah terlalu jauh memberikan apa ya, saya bilang pandangan ya, lebih halus atau cocokologi. Tadi saudara saya Bro Deddy bilang bahwa ada yang ketua partai hitungan nyawanya dihitung jam. Kembali lagi kita lihat, ya kalau itu memang benar, tapi kalau saya melihat hasil, di Pilpres kemarin kita lihat Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin dengan gampangnya tidak nurut sama Pak Jokowi kok. Mereka bisa mendukung Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Ya kan, termasuk juga PDIP, nggak pernah Presiden Jokowi cawe-cawe di PDIP. Jadi memang benar, kalau kita lihat situasi regenerasi kepemimpinan, ya yang kalau kita mau ngomong dari semua partai hampir sama, kecuali PDIP, ketua umumnya seumur hidup. Dan nggak pernah ada bukti, nggak ada pernah fakta-fakta menjurus Pak Jokowi mengambil atau mengintervensi partai manapun. Hanya memang kembali lagi kadang-kadang kita ini bicara lebih Golkar dari orang Golkar, lebih Jokowi daripada Jokowi, ya. Dan banyak hal cocokologi yang menurut kami, menurut hemat kami tidak ada dasar dan bukti yang kuat. Ya, intinya itu, Bang Karni. Baik. Sekarang saya ingin Sebentar tanggapan. saya mau ini sedikit Bang Karni. Soal ketua seumur hidup, saya kira kalau Anda paham organisasi, kalimat itu nggak keluar. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas partai harus ngomong begini. Tadi Anda udah ngomong kan, gantian lah. Tahu karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih. Dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu. Karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya. Jadi tolonglah jangan menyesatkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi rakyat tahu udah deh capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar. I don't know what to say gitu aja. Bro, campur tangan Pak Jokowi silakan diomongin aja bro. Nggak ada masalah supaya rakyat tahu. Supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh, Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak saya tadi nyebut campur tangan Pak Jokowi? Nggak ada, dia ini merasa bersalah bahwa nggak ada Pak Jokowi campur tangan. Apapun yang Anda bilang pasti kebalikannya itu udah rumus di rakyat hari ini. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada campur tangan ya artinya campur tangan itu bahasa media sosial loh. Silakan dicek gampang, saya tinggal screenshot banyak banget tuh. Ya, jadi ginilah.
Kita sudah tahu Oke. dulu ketua-ketua partai ini sebelum pemilu, itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah dibicarakan di publik, segala macam. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan semua yang behind the door, all this dirty politics, di tempat-tempat seperti ini. Tapi Ya. jangan dipancing-pancing juga kita gitu loh. Karena ada saatnya juga kita meledak gitu. Iya kan, situ punya, kita juga punya gitu. Menyala bosku. Iya, Silakan. iya. Memang waktunya menyala, kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri Pak, tiap hari di rumah depan rumahmu bisa itu datang polisi atau KPK atau apalah, jaksa gitu loh. Sekarang aja masih senang bos, ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Ya mungkin karena kita masih, saya kalau nggak dilindungi hak kekebalan imunitas DPR juga saya nggak berani bicara, ngumpet aja di rumah nih. Ya. Ya, tapi kekuasaan ada batasnya. Kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuasaan tanpa moral dan etika nunggu waktunya datang karma gitu aja. Tapi sebuah periode yang kita hadapi kemarin. Bukan pemilu. Ya, nggak usah kita bahas siapa yang menang pemilu. Tapi yang menang dalam satu proses peradaban bangsa kita kemarin siapa? Siapa yang menang? Apakah PJ yang dimobilisasi itu? Apakah aparat kepolisian yang memanggil-manggil kepala desa itu? Apakah jaksa-jaksa yang turun ke kantor-kantor para pejabat negara, pejabat publik di daerah-daerah? Apakah yang menang yang gelontorin bansos nggak karu-karuan itu? Apakah 3 dissenting opinion di MK itu yang menang? Pemenang pemilu mah sudah selesai begitu, ya apa namanya bulan November. Nah, kalau kita buka lagi, tapi saya nggak mau bicara pemilu. Kemarin bukan pemilu. Kemarin itu kepiluan sebenarnya gitu loh. Jadi selesailah pemilu, karena kemarin bukan pemilu kalau menurut saya gitu. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan. Yang menang Kita itu, menang Pak secara enggak moral. dulu. Enggak, jangan Dengar tuduh dulu. saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Blunder lagi Enggak, nih, aku guys. mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang Soal itu, pilpres sudah selesai bos. ini saudara Jangan saya, bawa ke pilpres. ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah. Kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini Dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu- saya, Jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar, beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. ini yang persoalan pernyataan tadi saya, ya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah, Bos. gak usah ngomong banyak. Emang lu sumber, aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke. udahlah Nggak bisa bos. kok ngomong Anda begitu. bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beda kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat bos? Oke. Ah, Ya, Ini saya kan mau pulang nih. tuduhan-tuduhan Gini. yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas Kita partai. ini menang Pak. Karena kita punya menang, moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger onderdil. Oke guys, baru kali ini di LC saya merasa terhipnotis dengan debat yang terjadi antara Sylvester dengan Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus oke banget dah. Dapat bola umpan langsung disemes keras dan terdiam. Di atas langit masih ada langit, tunggu waktunya saja guys ya. Gusti Mboten Sare. Banyak orang yang mungkin dulu sempat membenci PDIP karena Bu Megawati, tapi sekarang mungkin sepenuhnya banyak yang sadar bahwa sebenarnya PDIP lah satu-satunya partai yang benar-benar memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini untuk saat ini guys. Mungkin di luar sana sekarang yang bukan pendukung PDIP namun melihat konsistensi partai ini salut. Terlepas dari
apapun kondisi politik saat ini, saya meyakini banyak masyarakat yang berubah paradigmanya terhadap partai PDIP menjadi lebih positif lagi, guys. Untuk kondisi politik hari ini, patut diapresiasi terhadap PDIP yang konsisten, pijakan dan prinsip politiknya untuk menjaga demokrasi. Di balik mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin menjelaskan bagaimana keadaan politik saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja ya guys. Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya. Charles de Gaulle. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.